bersyukur sebab Tuhan setia. Dan untuk selama-lamanya Tuhan selalu setia. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami meneduhkan hati kami. Kami buka hati kami untuk terima pengajaran firman-Mu. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh sampai kemudian kami menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak sekedar hanya menjadi jemaat, kami mau jadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih, Roh Kudus, tolong hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, supaya hamba bisa menyampaikan isi hati-Mu seperti yang Tuhan mau. Berbicara kepada kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Oke, Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung dari bulan Februari. Sangat cepat sekali ya. Tiba-tiba kita sudah akan segera mengakhiri bulan Februari. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Siap? Siap untuk melakukan firman Tuhan? Sebab kalau kita cuma belajar dan tidak melakukannya, kitab Yakobus bilang kita itu seperti orang yang menipu diri sendiri. Kita bilang firman Tuhan keren loh, ya, pengajarannya oke loh. Tapi kemudian kita tidak mempraktekkannya dalam hidup kita. Paulus bilang pengetahuan itu hanya buat orang jadi sombong. Ngerti firman tapi tidak melakukan firman Tuhan. Kemudian kita tidak mengalami banyak perubahan. Ya, nah hari ini kita siap belajar dan melakukan firman Tuhan, amin. Ya, percayalah Bapak Ibu, saya ingin berbagi sesuatu yang tentu mendesak kita kemudian membangun sebuah komitmen untuk totalitas ikut Tuhan. Ya, saya mau kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya susu tapi juga makanan keras itu cocok untuk orang dewasa. Ya, beberapa orang berkata, wah kalau Bapak Gembala kalau share firman keras, ya seringkali banyak templaan gitu ya. Daripada saya meninak bobokkan Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian kita menghadapi nanti ke depan masa-masa yang sulit, kita tidak akan kuat. Ya, itu sebabnya mari belajar firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ingin ajak Bapak Ibu bermain sejenak. Tapi dari bermain ini kita akan melihat beberapa nilai-nilai kebenaran yang kita bisa ambil ya. Nah, saya butuh beberapa orang yang bisa bermain bersama dengan saya. Oke, saya akan minta pertama Fandi. Ya, bisa maju ke depan, Fandi. Ya, lalu kemudian Pak Yansen. Boleh Pak, maju? Oke, siapa lagi ya? Yang Nai. Ya, Nai boleh Nai, maju ke depan? Siap. Saya butuh satu orang lagi. Siapa ini? Oke lah, satu lagi. Billy. Boleh Billy? Siap. Oke, nah Bapak Ibu simple, sederhana. Ya, saya ingin menggali potensi yang ada di dalam diri Fandi. Ya, dan Bapak Ibu harus tahu bahwa dia punya kemampuan yang cukup luar biasa. Ya, jadi saya permainannya sederhana. Saya ini akan sentuh salah satu, ya, entah itu baju, entah itu telinga, entah itu hidung, apa sajalah, ya, yang Fandi tidak lihat. Tapi saya minta dia tebak, ya, dan dia akan menjawab dengan sangat tepat. Ya, dia punya kemampuan itu Bapak Ibu. Setelah bergaul dengan Fandi kurang lebih 2,5 tahun, hampir 3 tahun lebih. Wah, ternyata dia punya kemampuan seperti itu. Mari kita buktikan ya Bapak Ibu. Fandi di sini. Ya, jadi Bapak Ibu enaknya kamu jangan lihat ke sana karena kamu lihatnya ke sana aja. Ya. Oke, seperti anak sedang dihukum. Oke. Nah,
Yang pertama saya minta Om Yansen dulu. Bapak Ibu, saya akan pegang satu benda di tubuhnya Pak Yansen ini. Tapi saya enggak ngomong, Bapak Ibu lihat ya. Nanti saya minta Fandi tebak apa tadi yang saya pegang. Oke, Bapak Ibu ya. Lihat ya baik-baik ya, saya sentuh yang ini ya. Oke, Fandi sudah siap? Kamu jangan baca doa di situ, sekarang berbalik. Sekarang berbalik. Apa Yansen di sebelah situ, supaya Fandi di sebelah sini. Sudah siap Fandi? Oke, kamu jawab iya atau bukan. Ya, tidak usah pakai penjelasan nanti terlalu panjang. Ya, apakah tadi yang saya pegang adalah ini? Oh, boleh kasih mic? Mana mic WL tadi? Oh ini. Coba cek cok. Udah oke. Apakah tadi ini Fandi? Bukan. Bukan. Apakah telinga? Bukan. Apakah celana? Bukan. Apakah ini? Iya. Loh. Coba kasih tepuk tangan dulu dong. Betul kan? Ya. Baru belajar semalam. Paranormal. Kalau satu mungkin kebetulan. Sekarang Fandi ke sana lagi. Ganti ya. Saya pegang. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ya? Oke ya. Siap. Fandi, ayo ambil posisi. Ya. Sudah siap? Apakah saya pegang keraknya? Bukan. Telinga? Bukan. Rambut? Bukan. Sepatu? Iya. Lah, kasih tepuk tangan lagi. Oke, sekarang saya khawatir kalau mereka janjian. Sekarang naik. Oke, Fandi balik. Balik mana ini? Ya, kamu pokoknya menjauhkan diri. Bapak Ibu, ini ya. Oke. Sudah setuju? Yang di belakang lihat? Oke, Fandi, ayo. Kekuatanku hampir habis soalnya. Apakah saya pegang ini? Bukan. Bukan. Apakah saya pegang ini? Iya. Wah, tepat sekali Bapak Ibu. Ya, sekarang Billy. Iya, balik. Bapak Ibu kita sudah berapa kali? Dan ternyata dia memang punya kemampuan ya supranatural. Jadi Bapak Ibu yang mau meramal nasib nanti setelah ini tunggu Fandi di depan ya. Satu orang berapa tarifnya nanti Fandi yang tentukan. Ya, yang butuh jodoh silakan nanti setelah ini. Oke, nah Bapak Ibu, saya pegang, maaf ya. Oke, setuju? Siap, Fandi, sudah siap? Bateraimu mau habis, telepatimu? Siap Om. Hah? Siapa yang bilang yakin kali ini dia salah? Enggak ada ya. Kalian sudah mulai percaya kepada dia kan? Oke, apakah saya pegang sepatunya? Bukan. Baju? Bukan. Tangan? Bukan. Ibu jari? Bukan. Celana? Bukan. Hidung? Iya. Sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, Cukup kan? ada yang sudah cukup. Sebentar. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa dia memang bisa menebak semuanya dengan baik? Hah? Loh. Hah?
Iya, justru itu saya mau kasih tahu ada ilmunya. Bahwa dia tuh orang berilmu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu percaya bahwa Fandi memang bisa menebak itu semua? Hah? Siapa yang mau buktikan lagi? Ya juga ya. Bagaimana kalau kita balik? Apakah Pak Jansen bisa menebak? Tidak bisa. Billy, kamu bisa nebak kira-kira? Hah? Naik? Nggak bisa. Di sekolah nggak diajari. Jadi ternyata mereka harus mengakui bahwa Fandi hebat kan? Hah? Oke? Iya. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bilang sama Fandi, kalau kamu ikuti petunjuk saya, kalau kamu mengarahkan matamu mengikuti arahan saya, kamu selalu pasti berhasil. Dan terbukti kan Bapak Ibu, dia berhasil. Kenapa? Karena dari awal kami sudah sepakat. Ya. Kami sudah apa Bapak Ibu? Sepakat. Selama dia mengikuti arahan saya, selama dia mengikuti petunjuk saya, belajar dari saya tidak butuh waktu lama. Lalu kemudian dia punya kemampuan untuk menerawang gitu ya. Dan dia selalu berhasil. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mau bicara tentang apa itu sepakat. Ya, supaya apa? Kalau Bapak Ibu sepakat dengan Tuhan, ikuti petunjuknya, ikuti arahannya. Yesus bilang begini, kalau kamu bersama dengan aku, kamu akan menang. Amin. Ya, kita pasti berhasil. Kepada Yosua dia berkata, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Ikuti apa yang kamu baca di dalam firman-Ku, maka perjalananmu pasti akan berhasil dan beruntung, ya. Tapi kita mesti sepakat sama Tuhan bahwa ya, aku mau ikuti apa yang Tuhan arahkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Oke, ini ayat visi kita, ya. Selama 2 bulan ini, ya, saya terus mengulang-ulang ini. Karena Tuhan memang rindu di ujung perjalanan kita. Sepanjang perjalanan kita, kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan dan kemenangan. Amin. Perjalanan kita berhasil dan beruntung. Bapak Ibu, kita baca yang dikasih warna kuning saja. Mereka bersama-sama dengan Dia, Yesus, juga akan menang. Ada jaminan. Ada janji Tuhan, kalau kita bersama dengan Dia, kita akan menang. Amin. Sebab gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada juga yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan kasih jaminan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara. Ada kemenangan bagi setiap kita. Kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, maka jaminan kemenangan ini bukan bagian kita. Ya, karena apa? Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, maka kita akan bersama dengan yang satunya. Kalau tidak bersama dengan kerajaan surga, kita bersama dengan kerajaan kegelapan. Dan kita tahu takdir dari kerajaan kegelapan adalah kekalahan. Takdir daripada kerajaan kegelapan adalah kebinasaan. Jadi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita sedang bergerak menuju kepada kekalahan. Kita sedang bergerak menuju kepada kebinasaan. Hanya ada 2 di dalam dunia ini, kerajaan terang, kerajaan gelap, kerajaan Allah, kerajaan si jahat. Kita mau ada di mana? Kita yang memutuskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dari awal saya katakan, maka kita harus sepakat dulu dengan Tuhan. Ya, kenapa Bapak Ibu? Coba perhatikan ini. Ya, hari ini kita mau bicara tentang deal, sepakat. Ya, sepakat dengan siapa?
sepakat dengan Tuhan. Mau bersama dengan Tuhan atau tanpa Tuhan. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, maka kita bersama dengan yang satunya. Kalau kita tidak bersama dengan kerajaan terang, kita berada di dalam kerajaan kegelapan. Tidak ada ranah abu-abu. Nanti kita akan lihat itu. Nah, Bapak Ibu coba lihat ini. Kenapa kita perlu di awal sepakat dulu dengan Tuhan? Perhatikan, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita mesti sepakat. Karena ini coba perhatikan. Karena kita hanya bersedia berjalan dengan seseorang yang kita kenal dan percayai. Saudara, percayakah kita bahwa kita tidak akan mau berjalan dengan orang asing? Betul? Orang yang kita tidak kenal. Kita hanya mau bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan orang yang kita kenal. Ya, kalau Bapak Ibu sedang lagi nunggu taksi, ya, lagi nunggu mobil jemputan, lalu tiba-tiba ada mobil satu berhenti, lalu bilang begini, Bu, ikut saya yuk. Terus kita lihat-lihat, enggak kenal. Bapak Ibu mau ikut? Mau ada bersama dengan orang itu? Mobilnya keren loh. Bapak Ibu mau? Kita pasti memutuskan untuk tidak bersama-sama dengan orang yang asing, orang yang tidak kita kenal. Nah, Bapak Ibu, Yoel 3 ayat 3 bilang begini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, jika mereka belum sepakat. Jadi kita tidak mungkin berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita tidak sepakat. Sepakat apa Bapak Ibu? Ya, sepakat apa? Sepakat untuk apa? Mengikuti Yesus. Sepakat untuk berjalan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ya, bukan setengah-setengah. Bukan waktu kita membutuhkan Dia. Bukan hanya pada waktu yang menyenangkan. Tapi waktu kita berkata, aku mau ikut Yesus. Kita serius, kita berkomitmen dengan Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya Yesus bilang begini. Kalau kamu bersama dengan aku, kamu akan menang. Sebab Dia adalah pemenang. Ya. Jadi sepakat lebih dulu dengan Tuhan. Ya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu harus sepakat dengan Tuhan. Kenapa? Karena jalan Tuhan itu bukan jalan yang populer. Kan kita mau bersama-sama dengan Dia. Dia jalan, kita jalan. Kemanapun Yesus pergi, kita mengikut Dia. Betul? Itu kalau mau bersama-sama berarti kita selalu ada di sampingnya. Ada bersama dengan Dia. Nah, saya mau kita ini buat kesepakatan di awal. Yesus makanya menawarkan kesepakatan. Barang siapa yang mau mengikut aku. Nah, Dia tawarkan. Makanya Dia bilang begini, kalau kamu mau ikut aku, hitung dulu. Kenapa hitung? Karena Yesus bilang begini kan. Lukas 9 ayat 23. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib dan ikut aku. Nah, jadi waktu kita mau bersama dengan Yesus, kita membuat kesepakatan bahwa kita akan terus bersama dengan Dia. Ya. Yesus tawarkan ini di awal karena Dia tahu gini, jalannya Dia tidak populer. Bahkan Dia berkata, jalanku itu sempit. Ingat ada dua jalan, ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Banyak orang itu senang di jalan yang lebar, leluasa, bebas. Tapi jalan menuju kepada kehidupan kekal, Yesus berkata, jalan itu jalan yang sempit. Tidak banyak orang mau. Nah, yang mau itu berarti begini. Aku mau Tuhan. Sekalipun jalan itu sempit. Sekalipun jalan itu tidak populer. Aku mau. Yang penting aku bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan cari. Ya, kenapa harus sepakat? Karena kadang-kadang jalan Tuhan itu memutar Bapak Ibu. Sepertinya cepat, harusnya sampai, harusnya segera berhasil. Tapi Tuhan kadang-kadang bawa jalan memutar. Ingat bangsa Israel? Tuhan bilang gak jauh sebenarnya dari Mesir ke Kanaan. Gak jauh.
Tapi Tuhan membawa mereka berjalan berputar. Melewati apa? Padang gurun. Bapak Ibu, kalau nggak sepakat di awal, makanya kita temukan nanti ada banyak orang yang mengundurkan diri. Awal-awal semangat ikut Tuhan, luar biasa, pelayanan, ya, wah selalu ada waktu untuk pelayanan. Berjalannya waktu, tiba-tiba gini, saya nggak pelayanan dulu lah. Bapak Ibu menemukan orang-orang yang seperti itu banyak di gereja-gereja. Awal semangat, ya, tapi sekarang udah nggak kelihatan. Sekarang udah nggak pelayanan, ya. Kenapa? Terjadi gesekan di dalam, tersinggung, marah, ada banyak kesibukan. Ingat apa penghancur komitmen? Bapak Ibu masih ingat? Halo? Enggak? Oh udah lupa. Masih ingat apa penghancur perusak komitmen? Alasan. Nah, ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan mau kita sepakat dulu. Kadang-kadang dia harus membawa kita di jalan salib. Harus menyangkal diri. Harus mematikan keinginan daging. Harus membunuh ego kita. Dan itu ndak enak. Makanya sebelumnya Yesus nawari kita. Siapa yang mau ikut aku? Yang berkata aku mau. Berarti kita udah deal di awal. Sepakat di awal. Bapak Ibu, langkah awal untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berada bersama-sama dengan Tuhan, itu ketika kita berkata, aku mau Tuhan ikut Yesus. Aku mau ikuti jalan Tuhan. Nah, aku mau itu kesepakatan kita dengan Tuhan. Nah, jelas inilah komitmen awal yang Tuhan minta dari mereka yang mau ikut bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena apa Bapak Ibu? Di awal saya sudah bilang, sebab terbukti di perjalanan nanti akan ada banyak orang yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena nggak siap dengan konsekuensinya. Ya, mau berkatnya tapi tidak mau komitmen untuk mengikuti kemanapun Yesus ajak kita pergi. Kita mau pertolongannya tapi kita tidak mau komitmen untuk mentaati firman-Nya. Kita mau pertolongannya tapi kita tidak mau komit bersama-sama tetap berjalan bersama dengan Yesus. Dengan caranya, dengan firman-Nya. Ya. Kita pilih-pilih gitu. Nah itu sebabnya banyak kemudian kita menemukan orang-orang yang pada akhirnya di pertengahan jalan memilih untuk mundur. Ingat Bapak Ibu, untuk bisa tetap berjalan bersama dengan Yesus, kita harus apa? Sepakat lebih dulu. Sepakat bahwa kita akan setia ikut Yesus sampai akhir. Nggak setengah-setengah. Tapi totalitas. Nah, pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Ya, apa yang menjadi dasar supaya kita bisa tetap ikut Yesus sampai akhir? Ya, apa yang menjadi dasar buat kita supaya begini, saya bisa ikut Yesus sampai akhir. Saya ikut Yesus itu bukan hanya pada momen-momen saya butuh Dia, saya butuh pertolongan, saya butuh diberkati, saya butuh disembuhkan. Tapi dalam keadaan baik-baik saja kita kemudian melupakan Tuhan. Ya. Nanti kalau pas butuh Tuhan kita datang cari Dia. Enggak, Tuhan enggak tertarik dengan pengikut. Dia tertarik dengan murid yang mau belajar dan menjadi sama dengan Dia. Kata murid yang kalau Bapak Ibu ingat visi kita tahun kemarin. Kata murid itu selalu kita harus masuk kepada budayanya orang Yahudi. Murid itu begini, kemanapun gurunya pergi dia selalu ikut.
Ya, karena murid itu bukan belajar pengetahuan, dia belajar kehidupan gurunya. Dia merekam semua cara hidup gurunya. Dia merekam semua kalimat-kalimat pengajaran gurunya. Dia merekam bagaimana gurunya berespon. Jadi dia kemanapun Yesus pergi, kita selalu temukan 12 murid itu selalu bersama dengan Yesus. Betul? Ya, itu murid. Nah, Yesus cari murid, bukan cari pengikut, bukan cari penggemar. Ya. Waduh, Yesus mau buat mujizat ini. Ya, kemarin barusan buat 5 roti 2 ikan jadi makanan buat 5.000 orang. Wah, hari ini buat apa lagi ya? Ini keren ini nih. Ya, bukan, Yesus nggak tertarik dengan orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, apa yang menjadi dasar supaya kita bisa tetap bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir? Karena mereka yang menang, mereka yang terpanggil, terpilih, dan setia. Nah, setia itu kan sampai akhir. Ya, ingat Bapak Ibu, kita tidak mungkin mau berjalan bersama dengan orang asing. Setuju? Ya, orang yang kita tidak kenal, tidak mungkin. Kita juga nggak mungkin akan berjalan bersama, bahkan kasih hidup kita kepada seseorang yang kita tidak percaya. Atau kita tidak kenal. Jadi dasar untuk kita kemudian bisa berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir. Itu adalah percaya. Kalau tidak percaya, kita tidak akan ikut dia. Kalau kita tidak percaya, kita pasti memutuskan akan tidak bersama-sama dengan dia. Karena kita percaya. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar dari Petrus dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan sejak awal sampai akhir hidup mereka. Mereka tetap setia sampai akhir. Tidak ada yang mundur kecuali satu, yaitu Yudas. Yang kemudian dalam perjalanannya menyimpang. Kenapa? Karena harta, karena uang. Ya, tadi malam tuh saya sempat lihat satu TikTok. Ya, udah capek merenung, cari hiburan. Nah, ada seorang bapak bilang begini, kalau ada perempuan kasih bapak ibu begini, itu artinya dia sayang sama bapak ibu. Betul ya, bapak ibu? Ya. Tapi kalau dia sudah sodorkan kepada bapak ibu, gini terus digoyang-goyang, cepatlah lari. Karena itu sudah jadi duit. Ya, saya pikir iya juga ya. Jadi pria-pria, wanita, kalau ada yang kasih kita gini, kalau diem, itu sayang. Tapi kalau sudah gini, minta duit. Ya, Yudas kemudian memilih jalan lain. Tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Tapi 11 murid itu tetap bersama dengan Tuhan. Dan mereka menang. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari Petrus dan kawan-kawan. Ya, Bapak Ibu, sementara ribuan orang itu meninggalkan Yesus. Tapi mereka tetap bersama dengan Yesus. Jadi dari sini saya belajar bahwa mayoritas tidak selalu benar. Bahwa semua orang ikut itu berarti itu pasti benar. Enggak Bapak Ibu. Ya, bahwa mayoritas bukan jaminan itu pasti baik dan itu pasti benar. Karena Alkitab mencatat 5.000 orang lebih kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan? Lalu mereka pulang, yang 10 bilang begini, tanahnya memang bagus, subur, tapi di sana ada raksasa-raksasa. Dan mereka melihat kita seperti belalang, mereka makan manusia. 10 orang ngomong begitu. Dan semua orang Israel percaya kepada yang 10. Kenapa? Karena 10 lebih banyak daripada 2. Mereka berpikir bahwa kalau banyak pasti benar. Alkitab mencatat
Dua orang, Yosua dan Kaleb berkata, memang benar. Tanahnya subur, itu benar. Tapi yang paling benar adalah Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan menyerahkan mereka dan kita akan bantai habis mereka. Bapak Ibu, jadi mayoritas tidak selalu pasti benar. Jangan takut untuk menjadi berbeda kalau memang Tuhan minta kita ikuti jalan itu. Oke? Nah, sekarang coba kita. Jadi menurut saya Bapak Ibu tidak gampang loh. Kadang-kadang kita sangat dipengaruhi oleh banyak orang. Nah, sekarang kita lihat Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ini ya di ayat-ayat sebelumnya mengisahkan tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, lewat apa? Mujizat yang dia buat dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus kemudian mengajar mereka. Ya, Yesus mengajar orang banyak itu. Nah, kita akan lihat respon mereka. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Pengajarannya keras, kita nggak bisa lakukan ini, terlalu berat. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Apakah itu membuat engkau tidak yakin lagi untuk bersama-sama dengan aku? Ayat 66 Bapak Ibu. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mulai dari waktu itu, karena mereka tidak siap dengan pengajaran yang lebih keras. Mereka mau mujizat, mereka mau pertolongan, mereka mau berkat. Tapi ketika Tuhan mulai giring mereka masuk di dalam sebuah kehidupan yang lebih serius, yang lebih sungguh-sungguh lagi, yang bangun komitmen yang lebih kuat lagi. Mereka berkata, itu terlalu berat. Bapak Ibu, yang menarik adalah sementara ribuan orang mulai tinggalkan Yesus. Coba Bapak Ibu lihat bagaimana pengakuan Petrus. Ayat 67, ayat 66 tadi apa? Banyak murid-murid mengundurkan diri. Bapak Ibu lihat, Yesus itu selalu ingin kita deal dengan dia, sepakat dengan dia. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Bapak Ibu lihat. Yesus tidak takut kehilangan pengikut. Kalau kita mau mengundurkan diri, itu keputusan kita. Itu komitmen kita. Ya. Yesus tidak kemudian langsung, wah lumayan 5.000. Wih, hari ini pengikutnya tambah banyak. Lu tambah banyak lagi. Lu tambah banyak lagi, tambah senang. Enggak. Yesus mau orang yang bersama-sama dengan dia. Dari awal telah sepakat dengan dia. Yesus tanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu. Yakin, sure, yakin. Kami percaya, kami yakin bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Petrus bilang begini, kami akan tetap bersama dengan Tuhan. Kami akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi. Kemanapun Tuhan melangkah. Ke tempat yang nyaman. Ke tempat di mana orang menolak Yesus. Ke tempat di mana kita dikucilkan. Ke tempat di mana kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kami tetap bersama dengan Tuhan. Alasannya apa? Kami percaya. Ingat, kita tidak mungkin berjalan dengan orang yang kita tidak kenal. Dan kita percayai.
Nah, yang membuat kemudian 12 murid tetap ada bersama dengan Tuhan. Lihatlah apa yang menjadi dasar mereka. Kemudian tetap setia sampai akhir. Mereka berkata, kami percaya. Yang pertama, mereka percaya apa Bapak Ibu? Mereka percaya begini, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau tetap bersama-sama dengan Tuhan, ya, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu harus percaya apa yang Yesus ajarkan itu adalah kebenaran. Petrus bilang begini, kami harus pergi kemana? Kami tahu, kami percaya apa yang kau ajarkan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Yesus pernah bilang begini, langit dan bumi akan berlalu. Semua yang Bapak Ibu lihat di depan kita ini, bahkan yang di luar sana, semua akan berlalu. Tidak ada yang kekal. Tapi Yesus berkata, tetapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Jadi waktu kita mendapatkan firman, waktu kita memiliki firman, kita memiliki perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 17 ayat 17. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk murid-muridnya. Ingat, Yohanes 17, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Yesus berkata, Bapa, aku telah menjaga mereka. Bapa, aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka. Bapa, aku telah memelihara mereka. Aku melindungi mereka. Dan salah satunya dia berkata, Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tolong mereka supaya mereka hidup dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau tetap bersama dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang absolut. Tidak berubah-berubah. Ya. Waktu Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Loh, itu Yesus serius, tidak berubah. Nanti kalau keadaanmu baik, aku menyertai engkau. Tapi kalau kamu lagi susah, aku akan tinggalkan engkau. Tidak Bapak Ibu. Sekali dia berkata, aku tidak akan tinggalkan engkau selama-lamanya. Kenapa? Karena perkataannya adalah kebenaran. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita harus yakin kalau kita mau ikut Yesus, ya. Bapak Ibu, kita harus yakin dengan arahannya. Kita harus yakin bahwa perintahnya itu untuk kebaikan kita. Waktu Tuhan berkata, stop, aku tidak mau kamu lakukan ini. Bapak Ibu percaya bahwa itu dia perintahkan kita untuk kebaikannya. Aku minta kamu jangan lanjutkan hubungan ini. Tujuannya apa? Supaya kamu diselamatkan dari masalah yang besar di ujung sana. Ingat, Yesus tahu apa yang akan terjadi hari ini. Bahkan sampai beberapa waktu ke depan. Bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Dia tahu. Oleh karena itu, ketika Tuhan berkata tidak. Belajarlah untuk percaya bahwa itu untuk kebaikan kita. Waktu Tuhan berkata iya, belajarlah untuk melangkah karena semua itu untuk kebaikan kita. Bapak Ibu harus percaya, ya. Ketika orang lain berkata, "Tidak mungkin," tapi Tuhan berkata, "Percaya saja." Ketika kepala rumah ibadat mau bawa Yesus ke rumahnya karena anaknya yang usia 12 tahun lagi sekarat dan hampir mati. Tapi dalam perjalanan terhalang oleh satu peristiwa. Perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan. Sehingga mau tidak mau Yairus harus tunggu. Karena Yesus kemudian harus meladeni perempuan yang 12 tahun.
Setelah selesai kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Baru jalan tiba-tiba ada utusan dari rumah dan berkata, sudahlah gak usah merepotkan guru lagi. Loh kenapa? Anakmu sudah mati. Tahu Yesus bilang, percaya saja. Loh tapi yang datang keluarga, gak mungkin bohong. Yesus bilang, percaya saja. Kita mau dengar yang mana? Bapak Ibu mau buka bisnis, tapi punya banyak teman-teman yang berpengalaman di bisnis itu. Lalu berkata, jangan buka di Jatibarang. Tidak mungkin berhasil. Ya, kami sudah mengamati, kami sudah lakukan survei. Tidak mungkin usaha model begini berhasil. Tapi kita tahu Tuhan tuntun kita. Kita tahu Tuhan arahkan kita. Tuhan kasih visi buat kita. Ayo. Buka ini, aku akan berkati. Tapi yang lain bilang, tidak mungkin. Menurut pengalaman, menurut analisa, menurut strategi bisnis, tidak mungkin. Tapi cuma Tuhan yang bilang, nah maju, lakukan. Aku akan berkati. Nah Bapak Ibu, yang dibutuhkan adalah ini. Percaya bahwa perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Petrus bilang, kami percaya perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tidak bisa berubah. Ya dan amin. Bapak Ibu, di Yohanes 6 tadi, di ayat 63, Yesus berkata demikian. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan itu bisa menghidupkan. Bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Bukankah dengan berfirman, pemazmur berkata, satu kali Tuhan berfirman, semuanya jadi. Hanya dengan berfirman, semuanya jadi. Kenapa? Karena perkataan Tuhan itu roh dan hidup. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Dari yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Persoalannya begini, Bapak Ibu percaya atau enggak? Kalau kita enggak percaya, enggak mungkin. Ya. Beberapa orang bilang begini, tidak mungkin bisa selesai bangunan ini 3M, uang 300 juta itu omong kosong itu. Tapi Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu percaya? Kita telah membuktikannya. Kita tidak pakai proposal karena Tuhan bilang nggak usah pakai proposal. Jangan bikin proposal. Jangan sebar-sebarkan angket. Jangan sebar-sebarkan brosur. Jangan. Ikuti saja. Loh Bapak Ibu. Kalau kita bersama dengan dia. Kita akan menang. Kita pasti berhasil. Jadi setiap kali kalau Bapak Ibu mengalami kendala, keraguan. Bapak Ibu coba lihat gedung gereja ini. Iya ya. Berhasil kok. Iya ya. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yohanes 6 ayat 68. Kemudian Petrus mengutip apa yang dia dengar dari gurunya. Ingat. Murid itu belajar, dia merekam apa yang gurunya katakan. Dia mengingat apa yang gurunya ajarkan. Yesus berkata di Yohanes 17 tadi, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus juga berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Petrus kemudian berkata, perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan. Kami akan bersama dengan Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Nah yang kedua Bapak Ibu. Apa yang menjadi dasar. Ya, sehingga kita bisa membangun kesepakatan dengan Tuhan. Untuk tetap bersama dengan Tuhan. Tidak akan mundur. Tidak akan menarik diri. Ya,
Tidak akan kemudian menjauhkan diri. Tapi terus Yesus berjalan, kita berjalan. Yesus berhenti, kita berhenti. Yesus istirahat, kita istirahat. Seperti Israel mengikuti tiang awan dan tiang api. Begitu tiang awan berhenti, maka seluruh Israel kemudian bangun tenda. Ya, bangun tenda. Kapan bergeraknya? Enggak tahu. Mereka cuma mengikuti pimpinan Tuhan. Begitu tiang awan bergerak, langsung bongkar tenda, jalan lagi. Kalau sudah malam berganti dengan tiang api. Kalau tiang api berhenti, mereka mulai bangun lagi tenda. Seperti itu. Jadi kemanapun tiang awan, tiang api bergerak, mereka selalu ikuti itu. Sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Petrus bilang begini, kami percaya, kami yakin bahwa Kau adalah Tuhan. Kalau kita tidak percaya Yesus Tuhan, Bapak Ibu dengar ini, kita tetap bisa kok jadi orang Kristen. Kita tetap bisa jadi pengikut. Tapi pada satu titik ketika Tuhan membawa kita di jalan yang sempit, pada satu titik ketika Tuhan membawa kita ke jalan yang berputar. Pada satu titik ketika Tuhan menuntun kita masuk ke padang gurun. Di titik itulah kemudian kita akan mengundurkan diri. Karena apa? Karena sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Mereka lihat mujizatnya. Mereka melihat banyak pertolongan Tuhan. Mereka lihat banyak hal yang Yesus lakukan. Tapi begitu Yesus menuntut mereka untuk hidup dalam komitmen, mengikuti pengajaran yang lebih dalam, lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak di antara mereka mengundurkan diri. Tidak siap berkomitmen, totalitas ikut Tuhan. Ingat, Yesus cari mereka yang totalitas ikut Dia. Hukum yang pertama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan separuh hatimu, separuh jiwamu. Enggak kan? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap. Totalitas. Ya. Nah, kita itu bisa ikut orang karena kita percaya sama Dia. Petrus bilang, kami percaya bahwa Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu percaya Yesus? Bapak Ibu percaya bahwa Dia adalah Tuhan? Kata Tuhan ini artinya kurios. Kurios artinya Tuan, penguasa tunggal. Karena Dia Tuhan, maka waktu kita bersepakat aku mau ikut Yesus karena aku percaya Engkau adalah Tuhan, Kau penguasa tunggal atas hidupku, Kau majikan atas hidupku, Kau Tuhan atas hidupku, maka aku secara sadar menundukkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan, menundukkan diri untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Itu sepakat. Barulah kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nah, banyak kali kita berkata Yesus itu Tuhan. Tapi kita tidak ngerti, tidak paham bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Dan kita ini hamba. Ya. Bapak Ibu, apa yang kita beli dari orang, maka benda itu atau barang itu kemudian menjadi milik kita. Betul? Betul tidak Bapak Ibu? Bukankah kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar? Paulus berkata, waktu kita masih jadi hamba dosa, kita melakukan kehendak dosa. Kehendak si jahat yang adalah Tuhan. Tapi waktu kita sudah dibeli dan lunas dibayar, kita bukan lagi hamba dosa, kita hamba kebenaran. Jadi kita menghambakan diri kita mengizinkan kebenaran memandu hidup kita. Jadi apapun firman Tuhan yang datang kepada kita, kita akan selalu berkata, iya.
Sebab itulah yang bisa kemudian membuat kita bisa tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita berkata aku percaya Yesus itu Tuhan, artinya Bapak Ibu, artinya Dia adalah Tuhan dan kita hamba. Amin. Masih mau sepakat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan? Halo? Masih mau tetap setia sampai akhir? Ya, kita memulai semangat, kita harus selesai tetap semangat. Amin. Ya, kita awal Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Ya, jangan sampai di tengah jalan kemudian kok enggak enak ya pelayanan. Pelayanan repot. Bapak Ibu yang namanya melayani pasti repot. Ya, satu kali dalam perjalanan pulang ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Ibu Leni. Ya, sempat kita mampir di tepian sawah ngobrol-ngobrol, ternyata terjadi peralihan kepemimpinan ya dari Ibu Leni, kemudian sekarang dipimpin wanita Bethel Indonesia Elizabeth, dipimpin oleh Ibu Yuli Todo. Nah, dalam perjalanan gitu kan saya bilang gini, wih, seandainya jadi gembala bisa juga ya ada masa berhentinya gitu. 2 tahun sekali diganti gitu, wah saya seneng gitu kan. Ya, dia bilang, ya enggak bisa, khusus untuk Bapak Gembala selama-lamanya. Loh, ya enggak bisa. Saya kan senang Bapak Ibu, masa jabatan ya semua dilantik 2 tahun. Gembala 2 tahun. Ya. Bapak Ibu setuju? 2 tahun nanti saya diganti gitu. Ada yang mau? Begitu ditunjuk lagi, jadi ketua ya, loh jangan saya. Jadi ini ya, jangan saya. Bapak Ibu, waktu saya berkomitmen dengan Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya akan ikut Tuhan. Saya sudah tahu harga bayarnya sejak awal waktu saya ikut Tuhan. Saya sudah tahu. Ya, karena Yesus sudah suruh saya hitung harganya. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Lukas 14 ayat 33 bilang begini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita harus melepaskan semuanya dan tinggal hanya satu. Yesus yang pertama dan utama di hati kita. Bukan berarti semua harta benda kita buang. Maksudnya kita nggak terikat, hati kita tuh nggak terikat sama semua yang ada selain Yesus. Saya sudah sadar itu. Makanya saya berkata, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Aku mau ikut Yesus dan aku tidak akan berpaling. Aku tidak akan berpaling. Orang lain boleh luntur semangatnya. Tuhan, aku tidak akan berpaling. Orang lain boleh kemudian tidak lagi ibadah. Tuhan, aku tidak akan berpaling. Itu komitmen saya di awal. Waktu saya ikut Yesus. Ya. Kalau Tuhan tidak suruh saya pindah, saya tidak akan pindah. Mau misalkan nanti tiba-tiba ada gereja besar. Pak, Bandung Pak, Jakarta Pak. Menggembalakan 5.000 jemaat Pak. Wah 5.000 Pak. Di kota besar semua fasilitas. Saya akan bilang, kalau Tuhan tidak suruh saya pindah. Saya tidak akan pindah. Sekalipun ketua sinode yang minta. Bapak, saya perintahkan atas nama organisasi Gereja Bethel Indonesia. Pindah dari Jatibarang ke Jakarta. Saya akan bilang gini, kalau Tuhan tidak suruh. Sebab Tuhan saya itu adalah Yesus Kristus. Tapi kalau Tuhan bilang gini, memang itu aku yang mau. Saya juga akan tunduk kepada pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi harus kemudian sama dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang pemimpin mau. Aku percaya bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam hidup saya yang memandu semua sikap, perilaku, tindakan, dan keputusan saya. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, no. Mau gerejanya besar, mau pengikutnya banyak. Kalau itu nggak seimbang dalam pengajaran firman Tuhan,
saya tetap tidak akan berpaling. Saya akan tetap ikut Yesus. Saya tetap percaya kepada firman-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dua hal ini kita belajar dari 12 murid Yesus. Kenapa mereka kemudian sementara yang lain meninggalkan, mereka tetap setia. Dua hal ini. Mereka percaya Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan yang memimpin dan firman-Nya yang memandu setiap langkah mereka. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Apakah kita percaya? Saya mau peragakan sebuah, Bapak Ibu lihat tangga? Ya, Bapak Ibu perhatikan. Kenapa di dalam perjalanan bersama dengan Yesus, tiba-tiba ada begitu banyak orang kemudian meninggalkan Yesus. Ada banyak orang kemudian berhenti dan tidak lagi ikut Yesus. Bahkan ada yang terang-terangan mengundurkan diri. Bapak Ibu, di awal waktu kita ikut Yesus, Tuhan sudah minta kita supaya kita sepakat. Anggaplah ini jalannya Tuhan. Tapi kita juga jangan lupa Bapak Ibu. Kita masih ada di dalam dunia. Sebelum kita mengenal kebenaran, kita telah menerima banyak didikan, banyak nilai, banyak prinsip, ada tradisi, ada budaya, ada adat yang kemudian memandu kehidupan kita. Betul? Ya, salah satu contoh ya di bulan ini kita orang-orang Tionghoa merayakan tahun baru Imlek. Ya, bahkan kemarin Cap Gome. Ya kan? Itu budaya, itu adat. Ya. Adab bukan berarti kita menolak budaya. Ya, budaya itu baik. Tapi yang paling bagus adalah melihat budaya itu bukan hanya baik, tapi benar dari kacamata firman Tuhan. Budaya Tionghoa, khususnya Imlek, saya cuma ambil satu bahwa saya harus kemudian datang kepada mama saya. Ya. Menjadi sarana untuk saya berkunjung dan bertemu dengan sanak famili. Ya, semua keluarga sudah ikut Yesus. Jadi kita nggak ada yang istilahnya kemudian harus melakukan sembahyang leluhur dan lain sebagainya. Ya, nah, Bapak Ibu, sejak kita lahir, kita dibangun oleh budaya-budaya, nilai-nilai, prinsip-prinsip, ya, yang kita dapatkan dari orang tua. Yang kemudian budaya, tradisi, kebiasaan, nilai, prinsip yang kita dapatkan dari keluarga. Kemudian itu yang memandu hidup kita, betul? Misalkan kita ajarkan anak-anak kita bangun pagi, ranjang harus dirapiin gitu. Dan itu memandu kehidupan mereka setiap hari. Bangun pagi, kemudian bersihin tempat tidur. Ya, habis mandi, handuk diletakkan. Itu nilai-nilai yang kita ajarkan. Betul enggak Bapak Ibu? Dan itu kemudian memandu cara hidup kita. Nah, kemudian kita percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Di awal kita percaya sama Tuhan, tidak ada masalah Bapak Ibu. Kita bisa jalani. Tapi dari sini kita belajar, kenapa kemudian ribuan orang mengundurkan diri? Karena pada satu titik, mereka tidak bisa berpijak di dua tempat. Di awal, mereka bisa ikuti nilai-nilai dan budaya dunia yang mereka dapat. Tapi makin lama kita akan terus bergerak. Betul Bapak Ibu? Masih aman. Ya. Bagaimana bicara tentang soal hubungan? Apa yang Yesus ajarkan tentang hubungan? Memang dunia akan segera hancur. Bapak Ibu lihat Yesus kokoh. Waktu kita bicara tentang hubungan, dunia bilang begini, istrimu tuh cerewet. Ya, tinggalkan aja. Masih banyak wanita yang lain. Ya, mertua kita juga bilang begini, sudahlah. Orang tua kita bilang, udahlah menantu kayak begitu tuh tinggalkan aja lah. Gitu. Tapi Yesus berkata, dia benci perceraian. Lalu kemudian
Karena kita masih berpijak keduanya. Kita memutuskan tidak boleh bercerai. Karena Yesus bilang jangan bercerai. Kita tetap satu ranjang. Dekat tapi hatinya sudah jauh. Bahkan ada yang memutuskan tetap satu rumah tapi beda kamar. Waktu kita terus bergerak, Bapak Ibu akan terus lihat. Makin lama kita kemudian pada satu titik kita nggak bisa lagi berpijak di keduanya. Kita harus memutuskan ikut Tuhan atau ikut dunia. Betul? Kalau ini diteruskan, lama-lama kaki saya sudah nggak bisa lagi. Begitu sudah nggak bisa lagi, apa yang saya lakukan? Saya harus memilih salah satu. Kalau kita nggak percaya Tuhan untuk memandu hidup kita, kita nggak percaya firman-Nya, kita kemudian akan berpaling. Karena kaki saya sudah nggak sampai lagi. Saya akan mundur. Saya tidak ikut Tuhan lagi. Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu? Kita tidak bisa berpijak. Yesus bilang, kalau kamu tidak bersama dengan aku, berarti kamu tidak di pihakku. Dalam perjalanan kita, apalagi Bapak Ibu, kalau yang namanya mamon. Uang. Seringkali mamon membawa kita bergerak untuk menjauhi Tuhan. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang apa soal mamon? Mamon ini paling banyak bergerak di area uang. Bagaimana dengan bisnis? Bisa enggak kita jadi orang Kristen bisnis dengan jujur? Bisa Bapak Ibu. Tapi dunia bilang begini, kalau jujur kita rugi. Artinya kita enggak percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita waktu kita bekerja dengan jujur. Kita lebih mempercayai apa yang Mamon bilang. Kalau kamu jujur, kamu susah. Dunia kemudian membawa kita bergerak bertentangan dengan jalan Tuhan. Siapa yang menjadi Tuhan kita? Ingat, waktu Petrus berkata, kami percaya Engkau adalah Tuhan. Kau Tuhan, Kaulah yang memandu hidup saya. Sekalipun waktu saya mengikuti jalan Tuhan, saya harus kemudian meninggalkan semua yang menyenangkan dari dunia. Itu kita harus deal dari awal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lihatlah, Yesus bilang begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dua tuan. Tuan itu bicara tentang seseorang yang punya otoritas untuk memimpin, mengarahkan, memandu, dan memerintahkan. Itu tuan. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kalau kita mengasihi Yesus di titik yang sama, di detik yang sama, kita membenci Mamon. Karena kita tidak bisa mengabdi. Oh, saya sayang Tuhan, tapi saya juga sayang sama Mamon. Saya mau ikuti jalan Tuhan, tapi saya juga mau ikuti jalan dunia ini. Nggak bisa. Pada satu titik semakin lama semakin lebar, semakin lama semakin lebar. Bapak Ibu harus memilih, ikut Tuhan atau ikut dunia ini. Tidak ada ranah abu-abu. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau tidak terang, iya gelap. Jadi, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan, mengabaikan. Kalau kita mulai kemudian ada di sini, kita akan mengabaikan
apapun yang Tuhan katakan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tahu enggak Bapak Ibu? Yesus menyandingkan Mamon sebagai saingan terkuatnya. Karena Mamon sangat kuat memikat hati manusia. Halo? Uang itu kemudian bisa menyimpangkan kita dari jalan iman. Paulus tulis ya bahwa uang karena ingin kaya, beberapa orang telah jatuh dalam berbagai pencobaan dan menyimpang dari iman. Karena ingin kaya, kemudian tidak menganggap lagi dan mengabaikan Yesus. Waktu kita mencintai Mamon, di titik yang sama Bapak Ibu sedang membenci Yesus. Waktu kita setia kepada Mamon, di titik yang sama kita pasti mengabaikan apapun yang firman Tuhan katakan. Kalau masih di bawah semuanya aman. Semakin kita kemudian dibawa tinggi, semakin kemudian kesuksesan datang, uang semakin banyak, kesibukan semakin bertambah. Kita sudah mulai pilih-pilih. Aduh, ibadah, hari ini rame, toko rame, bisnis, ini banyak keluarga, banyak teman datang. Bapak Ibu, kita kemudian semakin tinggi, semakin lebar. Kemudian kita udahlah, gak usah ibadah lah, gak apa-apa. Yang penting hatiku tetap sama Tuhan. Beberapa orang pakai alasan seperti ini. Yang penting saya sama Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab berkata konsepnya bukan saya. Konsepnya itu hidup saya bukan saya lagi. Tapi Yesus yang hidup di dalam saya. Saya mau tanya kalau kita berkata, yang penting saya sama Tuhan. Saya berdoa kok, saya baca firman kok. Kita lupa bahwa Yesus kepala dan kita tubuh. Tubuh itu gak cuma satu Bapak Ibu. Tubuh itu banyak. Kalau kita bilang, yang penting saya beres sama Tuhan. Saya mau tanya Tuhan yang mana? Apakah Yesus akan mengizinkan kita kemudian meninggalkan persekutuan bersama? Di mana kemudian Yesus pakai orang lain kemudian membentuk kita? Ada 56 kata saling di dalam Alkitab yang Tuhan pakai supaya kita punya karakter seperti Dia. Saling menasehati, saling membangun, saling menguatkan. Bapak Ibu, begitu kita ada di tempat yang tinggi. Lalu kita baca Roma 15 ayat yang pertama kedua. Hendaklah yang kuat menanggung yang lemah. Dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Mencari cara bagaimana menolong supaya yang lemah itu jadi kuat. Lakukan sesuatu untuk mendatangkan kemajuan, untuk mendatangkan kebaikannya, bukan kebaikanku. Pada titik ini, kita akan mikir, kenapa aku harus tolong dia? Aku kerja capek-capek. Kenapa aku harus melayani? Hari Minggu waktunya untuk aku istirahat. Hari Minggu waktunya aku kumpul sama anak. Karena aku dari Senin sampai Sabtu sudah habiskan waktuku di pekerjaan. Kapan waktuku sama anak? Bapak Ibu, di titik itu kemudian. Situlah kita memilih. Oke, yang penting aku dengan Tuhan baik-baik saja. Bagaimana ketika firman Tuhan berkata begini? Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan mementingkan diri sendiri. Waktu kita berdoa apa Tuhan tidak ngomong? Karena Tuhan pakai saya untuk membentuk orang lain. Dan Tuhan pakai orang lain untuk membentuk saya. Karena itu memang caranya Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Semakin kita kemudian mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya, saya percaya kita pasti tidak akan pernah mau hidup dipimpin oleh dunia ini. Karena dunia selalu membawa kita pada kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Adat, budaya, tradisi
harus dibawa terang firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itu perkataan hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Jadi siapa yang memandu kita? Firman Tuhan. Bukan tradisi, bukan adat, bukan nilai-nilai budaya. Saya tidak menolak budaya, tidak menolak tradisi. Selama itu selaras dengan firman Tuhan, saya ambil. Saya pakai, saya hidupi. Tapi kalau sudah mulai bertentangan dengan firman Tuhan, saya ingat kembali komitmen saya. Pada satu titik, kalau saya terus ikuti, karena memang arahnya berbeda, jalannya berbeda. Pada satu titik, kita nggak akan tahan kemudian. Dan kita harus memutuskan, ikut dunia ini atau ikut Tuhan. Kejar mamon atau kejar Tuhan. Pada satu titik, kita pasti akan memutuskan. Kalau dasarnya tidak kuat, kita tidak percaya Tuhan, kita akan mengundurkan diri. Kenapa? Di awal saya bilang, jalan Tuhan itu tidak populer Bapak Ibu. Waktu dia minta kita melayani, itu tidak enak Bapak Ibu. Tapi bukankah dia melayani kita yang seringkali bikin dia kecewa? Jalan Tuhan itu kadang-kadang berputar. Ya, coba lihatlah, setiap kali waktu kita diperhadapkan dengan Tuhan atau mamon, mana yang paling kuat menarik hatimu? Tidak apa-apa bohong-bohong dikit di bisnis, tidak apa-apa. Yang penting untung. Nanti kan yang penting aku kasih persembahan dan 40-an. Beres. Pak Pendeta diem, tidak ngomong-ngomong. Siapa bilang Bapak Ibu? Tidak ada yang tersembunyi. Karena Tuhan bukan lihat pemberianmu. Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat motif kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Karena saya rindu Bapak Ibu. Kita kemudian memutuskan untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan. Di jalan apapun yang dia bawa kepada kita. Kita mau tetap ini Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa. Yang penting firman Tuhan. Aku akan ikuti. Yang penting bersama dengan Tuhan. Aku akan ikuti. Musa bilang. Lebih baik tetap di padang gurun. Tapi Tuhan yang pimpin. Daripada masuk tanah Kanaan. Tuhan tidak pimpin. Bagi Musa. Tuhan itu yang pertama. Tuhan yang dia paling percaya. Ya, Bapak Ibu, beranikah kita berkata. Kalau tidak Tuhan, aku tidak mau. Kalau Tuhan tidak sertai, aku tidak mau. Waktu pindah ke kota ini saya bilang Tuhan, kalau Tuhan tidak sertai, aku tidak mau. Sekalipun mataku melihat sesuatu yang sepertinya nggak ada harapan. Tapi kalau Tuhan, asal Tuhan bersama dengan saya saja, asal Tuhan ikut sama saya saja, saya mau. Harusnya kita totalitas seperti ini ikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kemudian di pertengahan jalan, ketika Tuhan mulai angkat kita, ya di awal kita setia, Tuhan mulai angkat kita makin lama makin tinggi. Bapak Ibu jangan berpijak di dua tempat. Jangan jalani kehidupan mengikuti firman Tuhan separuh, mengikuti dunia separuh. Pada satu titik kita tidak akan kuat. Dan kita harus memilih tetap setia atau mundur. Tetap ikut atau berpaling. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan, anugerah untuk tetap setia sampai akhir. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, Kau kenal hati kami, Kau kenal isi hati kami, Kau kenal kerinduan kami, Kau tahu semuanya Tuhan. Kami mau kami sampai di garis akhir. Kami mau kami sampai menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Bapa, tolong kami supaya kami tetap bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Tuhan pimpin kami.
apapun yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Kami butuh anugerah-Mu supaya kami tetap berkomitmen sampai akhir. Kami mau totalitas ikut Tuhan, tidak setengah-setengah. Kami tidak mau waktu kami butuh Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Tapi di saat kami semuanya baik-baik saja, kami lupa sama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk berpegang teguh pada firman-Mu, untuk benar-benar menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kami. Hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, supaya mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Karena tidak mungkin bagi kami berjalan dengan orang yang kami tidak kenal. Tidak mungkin bagi kami untuk tetap bisa bersama-sama dengan orang yang kami tidak percaya. Karena itu Tuhan, bawa umat-Mu untuk mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam, lebih intim. Supaya mereka percaya kepada-Mu. Dan mereka boleh bersepakat. Mereka membangun komitmen mereka untuk ikut Yesus sampai akhir. Tidak ada satupun tawaran dunia yang bisa menggoyahkan iman mereka. Tidak ada satupun tipu daya iblis yang bisa menggugurkan iman mereka. Hamba berdoa buat umat-Mu. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai akhir. Hamba yang mengabdi kepada Yesus Kristus Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran dan kejayaan. Kau layak untuk dipermuliakan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kekuatan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memegang tanganmu dan memimpin engkau berjalan bersama dengan Dia di jalan-jalan kemenangannya, supaya engkau mengalami semua berkat dari janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Ulang dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.